Er det lekkasje på den sletten her? Ingen spårljus. Ladda bara. Submarine Starbuster! Dere bekrefter full stans maskinen? Klarer å si. Hvordan gikk det sist du var kaptein? Airplane Starbuster! På den dekk! Lars! På den dekk! Alle mann under dekk! Emerson! Fort! Di video kali ini saya akan mengupas alur cerita film berjudul Arctic Convoy. Film ini menceritakan tentang misi berbahaya yang dilakukan oleh armada konvoi sekutu selama Perang Dunia Kedua untuk mengirimkan pasokan ke Uni Soviet melalui rute laut yang berbahaya di lingkaran Arktik. Konvoi ini menghadapi berbagai tantangan termasuk cuaca ekstrim, ancaman kapal selam Jerman, dan serangan pesawat tempur. Fokus film ini seringkali pada keberanian dan pengorbanan para pelaut yang terlibat dalam misi tersebut, serta dampak strategi militer pada perjalanan perang. Lalu bagaimanakah kisah selanjutnya? Yaudah guys, tanpa berlama-lama, ini dia alur cerita filmnya. Alle mann under dekk! Pada tahun 1942, Perang Dunia Kedua mulai memanas. Pasukan sekutu harus mengirimkan bantuan senjata kepada pihak Tentara Merah Uni Soviet. Bantuan tersebut dikirim menggunakan kapal laut kargo secara konvoi, dan para kru yang dikirim berlatar belakang pelaut biasa dari kalangan warga sipil. Meskipun mereka berlayar dengan kawalan armada Angkatan Laut Sekutu, hadangan dari pasukan Jerman dari perairan dan udara tetap selalu menjadi ancaman. Salah satu konvoi yang disorot dalam film ini adalah iringan dari negara Islandia menuju dermaga Murmansk di Rusia. Lalu estimasi waktu perjalanan mereka adalah sekitar 13 hari pelayaran. Pada hari keempat perjalanan, konvoi menghadapi situasi mendesak setelah kapal di sebelahnya melaporkan deteksi keberadaan U-boat milik Jerman. Dan tidak lama kemudian, serangan itu akhirnya menyerang sebuah kapal laut anggota konvoi. Kapten? Kapten Mark yang berada di bagian dalam kapal segera menyuruh awak kapal untuk bergerak menjauh dari sana. Kapal selam itu kemudian berhasil dihalau oleh sebuah pesawat tempur pihak sekutu. Meskipun demikian, para awak kapal tetap merasa cemas atas keberadaannya. Keesokan harinya, Rachel, sang operator radio, melaporkan hasil pantauan iringan konvoi kepada kaptennya. Selain kapal 34 yang gugur kemarin, ada satu kapal lagi yang harus balik menuju Islandia karena mengalami gangguan mesin. Untuk sementara itu, situasi berlangsung kondusif karena segala halangan telah dihalau oleh pasukan pengawal dari pihak Inggris. Di hari yang ketujuh, iringan konvoi ini masih terus bergerak dengan kawalan dari Angkatan Udara pihak Inggris. Lalu di selang waktunya, Kapten Scar sempat menyatakan keraguannya terhadap kemampuan Kapten Mark. Siangnya, di saat suasana hening itu, tiba-tiba muncul sebuah sinyal darurat. Pesan pun kemudian diterima Rachel lewat radionya. Sebuah pesan penting yang membuat para petinggi kapal harus segera melakukan rapat darurat. Kepada sang kapten, mereka pun menyampaikan pesan yang berasal dari pihak komando Inggris, bahwa semua kapal laut yang diperintahkan untuk lanjut menuju Rusia harus segera dibubarkan. Dan dengan demikian, pengawalan pun otomatis dibubarkan. Pihak Inggris yang memberi perintah itu pun sama sekali tidak memberikan penjelasan. Hal itu tentunya langsung menjadi pertimbangan orang-orang di dalam kapal.
Resiko yang mereka hadapi kini bertambah besar karena perjalanan mereka menuju rute manapun di area perairan itu mereka akan selalu berhadapan dengan armada perang Jerman. Perdebatan kemudian terjadi di antara mereka. Lars, sang kepala ruang mesin, memberikan usul agar mereka balik saja menuju Islandia dikarenakan kondisi mesin kapal yang tidak memungkinkan. Kapten Skar ternyata lebih fokus pada misi perjalanan mereka yang sesungguhnya, yaitu untuk mengirimkan bantuan logistik agar Rusia bisa berhasil menghadang pasukan Jerman. Dan meskipun ditentang oleh Lars, Kapten Skar tetap pada pendiriannya. Untuk menghindari kegaduhan, info hasil rapat itu sendiri tidak boleh sampai bocor kepada anggota kru kapal. Pada hari ke-8, Rachel mulai sibuk menerima sebuah pesan dan dikabarkan bahwa sudah ada 4 kapal laut yang karam akibat hantaman torpedo Jerman. Kapten Mark kembali mengajak Kapten Skar untuk segera berbalik arah, namun Skar sendiri justru meminta agar mereka mempercepat laju kapalnya. Singkatnya, salah seorang kru melihat sebuah kapal dari kejauhan. Kapten Mark kemudian mengamati bahwa itu adalah bentukan sebuah kapal tanker yang hendak lewat. Setelah diamati lagi, kondisinya ternyata sedang berhenti. Kapten Mark kemudian memberikan instruksi agar mereka segera menyiapkan perahu skoci dan meminta laju kapal diperlambat. Keputusannya itu mengagetkan Kapten Skar yang sedang santai di dek kapal. Ia pun segera naik menuju dek dan menegaskan bahwa kapal konvoi tidak diperbolehkan untuk melambat. Kapten Skar kemudian menaikkan lagi gear kapal, lalu meneropong ke arah kapal tanker yang kemudian tiba-tiba melihat sebuah ledakan. Ternyata guys, ledakan itu berasal dari perairan yang dicurigai sebagai ranjau tebaran pihak Nazi. Ia pun langsung menghentikan mesin dan menyuruh beberapa klasi agar turun untuk menyingkirkan ranjau yang berpotensi terkena kapal. Atas perintah Kapten Skar, Kapten Mark kemudian turun ke dalam kapal dan menunjuk beberapa anak buah kapal untuk melakukan tugas tersebut. Kom dere over rekka nå. Klargjør styrbord. Neste gang du vil tynne ut i rekkene, så kan du se det i øya, så kan du velge ut selv. Ikke å styre oss rett inn i et minefelt. Tidak lama kemudian, terlihat pesawat tempur Jerman sedang bergerak menuju ke arah mereka. Kapten Skar segera menyuruh Kapten Mark agar membersihkan dek kapal dari orang-orang yang tidak berkepentingan dan digiring menuju ke dalam kapal. Airplane sound book now! Kom deg ned! Lars! Få under dekk! Alle mann under dekk! Dan hingga akhirnya, bidikannya berhasil tepat mengenai sasaran. Ia pun berhasil menjatuhkan pesawat tempur itu sekaligus membebaskan mereka dari ancaman. Seluruh kru pada akhirnya bisa menghela nafas lega meskipun harus tetap diiringi duka, karena satu orang rekan mereka gugur akibat serangan tersebut. Sementara kondisi Kapten Skar sendiri masih pingsan setelah menjalani operasi darurat. Situasi itu pun justru dimanfaatkan oleh Kapten Mark yang kini memegang ban kapten secara de facto. Dia mengusulkan agar mereka kembali menyuntikkan morfin agar Kapten Skar itu terus tidak sadar dalam waktu yang lebih lama. Kapten Mark tetap ingin membawa kapalnya balik menuju Islandia, namun Rachel ternyata menolak ajakan Kapten Mark dan tetap setia pada instruksi Kapten Skar. Singkatnya, di hari yang ke-13, di pagi harinya ia sudah menemukan bahwa kamar Kapten Skar sudah dalam keadaan terbuka.
Dan ketika dilihat ke dalam, ternyata Kapten Scar memang sudah tidak ada di tempatnya. Dengan panik, ia pun memeriksa ruangan-ruangan sekitar dek kapal, lalu meminta Sigurd untuk membantu mencarikannya. Mereka mencari di sela-sela peti, lalu menemukan bahwa satu buah peti senapan sudah dalam keadaan terbuka. Kapten Mark terus mencarinya, dan akhirnya ia menemukan sang kapten sedang duduk sambil memegang senapan tersebut. Dengan terbata-bata, ia pun memberikan alasan atas dikuncinya kamar Kapten Scar, dengan alasan agar dia tidak mendapatkan gangguan dari kru yang lainnya. Dan dengan terbata-bata juga, ia pun kemudian melaporkan kondisi terkini dari kapal dan memaparkan alasan atas keputusannya membawa kapal mereka menuju ke arah Kutub Utara. Rahel pun kemudian menyusul masuk dengan melaporkan bahwa dia telah melihat keberadaan sebuah pesawat terbang di area sekitar. Ketika mereka memeriksanya, Kapten Scar sudah sangat yakin bahwa itu adalah pesawat terbang milik Jerman, karena area Spitsbergen saat itu masih berada dalam jangkauan pihak Nazi, dan sewaktu-waktu pesawat itu pasti akan tiba di lokasi mereka. Kapten Scar kemudian menyuruh anak buahnya untuk bersiaga, lalu Johan pun bersiap di posisi senapan andalannya, dan ketika mengetahui bahwa senapannya macet karena membeku, Kapten Scar pun mengambil sebuah keputusan untuk meminjam persenjataan di ruangan kargo. Di ruangan bawah kapal terdapat sebuah artileri yang merupakan salah satu barang kiriman kepada Uni Soviet. Dan karena situasi dan kondisi yang urgent, mereka meminjamnya sementara untuk menghalau pesawat tempur Jerman. Namun mereka pun harus bisa mengakali agar artileri ini bisa diarahkan menuju ke atas dek kapal. Dengan dibantu oleh para anak buah kapal, mereka pun berusaha untuk menaikkannya lewat celah udara yang berada di lantai dek kapal. Kapten Mark kemudian memberikan saran agar kapal mereka dicat putih agar tidak terlihat dari udara. Setelah seluruh kapal dicat, tiba-tiba pesawat Jerman mulai terlihat dan bergerak ke arah mereka. Di momen yang kritis itu, mereka justru berdebat. Kapten Scar ingin mengantisipasi. Jika pesawat tersebut memberikan serangan, ia menyuruh Johan untuk melakukan penembakan. Namun, tiba-tiba... Lars! Nebulai! 300 meter! Mereka semua pun merasa lega karena pertempuran itu tidak jadi berlangsung. Namun bagi Kapten Scar, perasaan lega itu dibarengi dengan rasa sedikit gelisah dikarenakan ia telah membuat sebuah keputusan yang hampir membahayakan nyawa anggotanya. Dengan rasa bersalah, ia pun kemudian naik ke ruangan atas kapal. Pihak Nazi tidak menyangka akan adanya kemunculan sebuah kapal anggota konvoi beberapa hari setelahnya. Untuk itu, Kapten Mark pun pada akhirnya memberanikan diri untuk mengkomandoi kapalnya menuju ke lokasi tujuan. Perjalanan mereka kini menjadi inspirasi bagi konvoi-konvoi selanjutnya. Selama Perang Dunia Kedua, sebanyak 78 kapal telah dikirim via jalur laut Antartika menuju ke wilayah Rusia. 4 juta ton amunisi telah dikirimkan melalui jalur memutar ini. Pada tahun 1943, Rusia memenangkan pertempuran di Stalingrad dan memutarbalikkan kondisi pertempuran yang sedang berlangsung. Dan film pun berakhir. Glory, glory, what a hell of a way to die. Glory, glory, what a hell of a way to die. Glory, glory, what a hell of a way to die.